Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PPKN. Pada kali ini kita akan belajar mengenai bab 2 subtema C, yaitu tentang sikap positif terhadap isi alenia dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945. Sebelum Ibu masuk kepada materi pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Di sini tujuannya yaitu pertama, peserta didik diharap dapat menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud dari sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menerapkan dan menampilkan sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran tidak hanya diingat, tetapi harus diwujudkan di berbagai lingkungan kehidupan seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, serta lingkungan negara. Pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan atau secara garis besar disebut sebagai persatuan. Berikut contoh sikap positif pada pokok pikiran pertama. 1. Di lingkungan keluarga, yaitu saling menghargai antar anggota keluarga, menjaga kerukunan keluarga, serta membantu pekerjaan orang tua. 2. Lingkungan sekolah, menghargai teman, ikut serta kerja kelompok, serta tidak pilih-pilih teman. 3. Lingkungan masyarakat, ikut serta kerja bakti membersihkan lingkungan, saling membantu tetangga yang membutuhkan, serta mempererat tali silaturahmi. 4. Lingkungan bangsa dan negara, menggunakan bahasa Indonesia dalam bergaul, tidak saling merendahkan orang lain, serta melakukan pertukaran pelajar. Pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau secara garis besar disebut sebagai keadilan sosial. Berikut contoh sikap positif pokok pikiran kedua. 1. Di lingkungan keluarga, bersikap adil terhadap sesama anggota keluarga, memberikan kesempatan anggota keluarga untuk berpendapat, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. 2. Lingkungan sekolah, membantu teman yang membutuhkan, tidak memilih-milih teman, serta suka menolong teman yang kesulitan. 3. Lingkungan masyarakat, toleransi terhadap tetangga dan bersimpati kepada tetangga yang terkena musibah. 4. Lingkungan bangsa dan negara, menjunjung tinggi HAM, suka bekerja keras, pantang menyerah dalam menggapai cita, serta gemar melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, atau secara garis besar disebut sebagai kedaulatan rakyat. Berikut contoh sikap positif pokok pikiran ketiga. 1. Lingkungan keluarga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mengutamakan kepentingan keluarga, serta menghargai pendapat anggota keluarga. 2. Lingkungan sekolah, bermusyawarah dalam kelompok presentasi, menghargai pendapat teman, serta melaksanakan hasil keputusan dengan tanggung jawab. 3. Lingkungan masyarakat, bermusyawarah dalam pemilihan RT, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta tidak memaksakan kehendak. 4. Lingkungan bangsa dan negara, memiliki keinginan untuk memajukan bangsa, mengutamakan kepentingan umum daripada golongan, mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, atau secara garis besar disebut dengan ketuhanan. Berikut contoh sikap positif pokok pikiran keempat. 1. Di lingkungan keluarga, beribadah tepat waktu, saling mengingatkan untuk beribadah, serta menghormati saudara yang berbeda agama. 2. Lingkungan sekolah, tidak membedakan agama sesama teman, menghormati perbedaan agama sesama teman, serta mengikuti pelajaran keagamaan dengan senang hati. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, menghormati kepercayaan orang lain dan memberikan kebebasan penganut agama lain untuk beribadah. 4. Lingkungan bangsa dan negara, menghormati kepercayaan setiap pemeluk agama, tidak memaksakan agama kepada orang lain, serta mengembangkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Sekian pembelajaran materi PPKN pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya materi ini kita semua dapat menerapkan dan menampilkan sikap positif terhadap isi alenia dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.